الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ini memang merantau ya Bapak Ibu. Ketemu Ustadz Widodo itu di masjid perumahan Kartasari. Ngertos ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kalau banyak salah pakai bahasa Jawa mohon dimaklumi karena bukan asli orang Jawa ya. Saya merantau Bapak Ibu ya. Sudah 9 tahun di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Negeri Babadan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf dan jajarannya dan para tamu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus bersyukur Bapak Ibu? Karena kata Rasulullah SAW itu nikmatani, ada 2 nikmat yang dilupakan sama manusia itu. Saya gak enak ya duduk gitu, kayaknya berdiri aja. Ada 2 Bapak Ibu yang dilupakan oleh manusia. Nikmatani kata Nabi 2. Yang pertama nikmatus sehat. Nikmat sehat. Nikmat sehat itu sangat penting Bapak Ibu. Contoh, kalau kita sakit mau makan gulai enak gak? Nah, enak gak Bu? Enggak. Enak apa kalau sakit? Enggak enak. Punya mobil mewah, pangkatnya tinggi, rumahnya juga banyak, tapi sakit, enak nggak? Nggak enak. Nah, mari selagi diberi kesehatan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang sudah pensiun dari kepala sekolah, alhamdulillah. Nah, yang dapat amanah baru juga alhamdulillah. Nah, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua, nikmatul faragh kata Nabi, nikmat kesempatan. Bapak Ibu, kalau kita diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dimanfaatkan kesempatan itu. Contoh apa? Kita sudah puasa di bulan suci Ramadan, terus sholat malam kan? Nah, 1 bulan full insya Allah. Bapak Ibu kemuliaannya full Ramadan. Kok pada diam? Ini mencurigakan ini. Kira-kira full? Alhamdulillah. Ya, hanya Allah yang tahu. Pokoknya alhamdulillah. Selesai Ramadan, mungkin kita pakai alarm jam 1 bangun, jam 2 bangun. Itu kan kita dikasih bangun, sadar sebenarnya ya. Malah buka HP, matikan alarm, tidur lagi. Padahal itu dikasih kesempatan, disuruh bangun untuk sholat malam. Apot sholat malam, ya memang apot karena balasannya surga. Kemudian ini juga termasuk kita jadi guru ini merupakan kesempatan. Kita jadi
apa saja harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan itu membuat diri kita termasuk golongan orang minal khosirin. Makanya bersyukur dikasih sehat. Bapak Ibu gimana, mau sehat apa sakit? Nah, sehat. Ada nyanyinya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Kalau kita dikasih kesempatan, lakukan yang terbaik. Mumpung kesempatan saya jadi guru. Mohon maaf ya, ini nggak menyinggung ya Bapak Ibu ya. Saya tak nyantai aja lah. Apalagi misalnya nggak ada kepala sekolah ya. Apalagi kepala sekolah yang baru, waktunya kan masih lama, masih masuk kelas. Nah, jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan. Maka kita termasuk golongan orang minal khosirin. Ada yang di sini orang waktu ngajarnya? Oh nggak kok? Nggak ada ya. Kalau bahasa Jawanya belepotan ya dimaklum Bapak Ibu ya. Karena saya nggak terbiasa ngomong bahasa Jawa. Ini Bapak Ibu, pentingnya sehat itu harus kita syukuri. Bahkan dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Bapak Ibu dikasih sehat itu nikmat apa senang? Ibu-ibu nikmat apa senang? Menang. Bapak dikasih sehat itu senang mas senang? Senang. Nah, kalau kita dikasih sehat itu harus senang. Kalau kita nggak senang, nah, nanti malah dikasih sakit. Banyak sekali nikmat Allah itu, termasuk menghadiri majelis ilmu di sini ini, itu termasuk nikmat. Kira-kira kalau jam segini kita di rumah ngapain Bapak Ibu? Masak, ibu masak, apa? Allah alam, bisa tidur atau main game dan lain sebagainya. Nah ini kesempatan jangan kita sia-siakan. Ini termasuk nikmat Allah yang sangat besar. Apalagi contohnya nikmat mata. Nikmat gak dikasih mata Bapak Ibu? Nikmat sekali. Coba gak kasih mata, kebingungan ya. Nah oleh karena itu kita harus betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Jadi guru nikmat. Apa jadi guru balasannya? Surga. Karena jadi guru itu Bapak Ibu sungguh sangat mulia. Apalagi menjadikan anak didiknya menjadi orang sukses. Itu nikmat itu sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Waktunya nggak akan cukup dari kalau dibahas semua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri maka aku akan tambah. Jadi guru dapat gaji segini, alhamdulillah. Bapak yang dapat gajinya banyak, istrinya bilang alhamdulillah. Enggak dikasih bulanan, alhamdulillah. Nah, itu kita harus pandai bersyukur. Kita akan ditambah imannya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ini ibu-ibu dikasih uang berapapun sama suami harus bersyukur. Kemudian juga gaji suami itu lebih kecil daripada gaji istri ya. Nah, istri jangan meremehkan suaminya. Kira-kira ada nggak bapak istri yang meremehkan kita ya? Gak ada. Di sini gak ada ya. Alhamdulillah. Di sini nggak ada, di sana ada, di sini nggak ada, baik-baik semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu kata Allah akan ditambah rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur,
Gak mau bersyukur, sudah dikasih mobil 1 Avanza, pengennya ganti Innova. Sudah dapat Innova, pengen ganti apa yang lagi tren sekarang itu? Expander. Ada yang sudah pakai Expander, gak enak. Orang yang seperti ini ya jangan sampai seperti itu. Fortuner katanya ya. Ada lagi yang lebih mewah lagi, buka sendiri itu, Alphadun gitu ya. Alphard, harganya berapa? Nah, murah itu Bapak Ibu ya. Daripada beli Alphard, mending dibuat haji umroh ke Baitullah. Saya doakan semoga yang belum umroh segera umroh, yang belum haji segera haji. Amin Allahumma amin. Jangan sampai ya Bapak Ibu kita kufur, karena sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Punya suami yang baik, istri harus bersyukur. Kalau punya suami yang memarah, istri harus sabar, syukur gitu ya. Ada kira-kira ibu suami yang suka marah? Kalau marah bilang, langsung aja Bapak Ibu, suamiku sayang, la tardhab walakal jannah. Kata suaminya, kamu ini nyeramahi aku, kamu masuk surga nanti kamu, surgamu ada di aku. Itu kan kata Nabi ya. Maka jangan jadi orang pemarah. Kita harus bersyukur. Pokoknya kalau dapat suami yang sabar, alhamdulillah. Dapat suami yang soleh, alhamdulillah. Dapat istri yang soleha, alhamdulillah. Apalagi dapat anak soleh yang soleha, alhamdulillah. Itu bersyukur kita Bapak Ibu ya. Baik, kita sholawatan dulu ya, biar makin dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bersama ya bagus, 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya mau coba ibu-ibu, saya dengerin sholawatannya. Ibu-ibu ingin dicintai Nabi? Kok pada diam ini, ngantuk atau gimana ini? Ingin? Nah ingin, makanya saya berdiri ya. Kalau saya duduk nanti malah ngantuk juga ya. Baik, saya tes dulu ya. Saya mulai, ikutin. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Masya Allah, ibu kompak sekali. Sekarang gantian Bapak. Nah, biar adil ya. Bapak ya, kita selawatan. Saya pandu. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah habibillah.
sekali ya Ibu, Bapak Guru SMP 2 Babakan ini. Semoga termasuk golongan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin amin Allahumma. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, dikatakan di dalam hadis, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh mencintaiku. Seperti dulu, bapak-bapak ya, saya mau tanya, ingin mendapatkan istri yang ada di sini itu penuh perjuangan atau enggak? Wal namanya. Misalnya saya ingin dapatkan si dia mukanya cantik, solihah, tapi saya nggak ganteng-ganteng. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Berdoa kita kepada Allah. Nah, perjuangan ya Bapak Ibu, bahkan kata yang laki-laki dikorbankan semuanya, walaupun nyawa jadi taruhannya Bu. Itu Bu, cintanya Bapak kepada Ibu itu. Laukan kuseberangi, kemudian sungai pun akan kulewati. Kemudian ibu-ibu waktu jatuh cinta sama bapaknya sini, ya, sama suaminya, penuh perjuangan atau enggak Bu? Atau hanya diam aja gitu? Ada yang ketawa. Saya menunggu aja, menunggu yang datang ke rumah itu ya diterima gitu ya. Ya harus milih juga Bu. Nah pilih. Kalau nggak kaya, kalau nggak ganteng, yang paling penting satu ini, adil, agamanya. Nah ini pentingnya Bapak Ibu, kita harus milih. Nah kemudian nahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani alayya ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, maka kelak bersamaku di surga. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, suami istri udah saling mencintai itu, maka insya Allah sama-sama masuk surga bersama, tinggal di surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, itu memperbanyak sholawat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man shalla alayya bihi wahidan sallallahu ala biha ashran. Kalau kita bersolawat sama Nabi Muhammad itu 1 kali, maka dibalas sama Muhammad itu 10 kali. Bapak Ibu kira-kira kuat gak sehari solawatan 1000 kali? Kuat? Insya Allah ya. Kalau megang HP kuat 5 jam, 8 jam? Kuat. Kalau kita solawatan, nah ya, Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1000 kali, kuat atau enggak ya? Tinggal kita, kebiasaan kita dilatih dari yang sedikit, lama-lama jadi kebiasaan. Ini istimewanya selawat itu Bapak Ibu. Semoga kita termasuk orang yang selalu berselawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua, suri tauladan kita, dan semoga mendapatkan naungannya di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia, kira-kira di sini siapa yang enggak punya dosa? Ada? Ada enggak? Semuanya punya dosa Bapak Ibu ya. Saya contohnya, ibu-ibu dosanya kepada suami. Pak, banyak gak dosanya ibu-ibu ini Pak? Banyak katanya. Kira-kira apa dosanya ibu-ibu ini ya? Ya contohnya, ini contoh aja ya ibu-ibu ya. Contohnya berdosa kepada suami itu merendahkan suami. Itu katanya merendahkan suami. Selain itu lagi kita
tidak bersyukur dikasih gaji suami berapapun, intinya meremehkan suami, tidak menghargai, itu juga termasuk dosa. Sebaliknya juga, gantian bapak-bapak juga. Kira-kira Bu, banyak gak dosa suami sama kita? Ibu-ibu diam semua ini ya, kemungkinan menyembunyikan. Banyak gak kira-kira ya? Banyak ya. Apa contohnya? Ya, kita menuntut kepada istri, kamu tuh harus begini loh, tampil yang cantik. Selain itu lagi, banyak menuntut lah pokoknya, yang mana istri tidak bisa mencela, bahkan ya di dekat istri, di belakang istri juga termasuk dosa. Nah, oleh karena itu kita berdosa ini, kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Semua anak Adam ini mempunyai salah dan dosa, dan sebaik-baiknya mereka yang berdosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita di bulan suci Ramadan, nah itu ya, yang apa, salah omong sama temannya atau sama tetangganya atau bahkan sesama teman guru di sini. Nah, kita harus meminta maaf. Meminta maaf Bapak Ibu kalau kita punya dosa. Oh, saya nggak pernah punya dosa loh sama kamu. Kamu yang malah punya dosa. Nah, jangan sampai kita merasa nggak punya dosa. Nabi Muhammad itu ya Bapak Ibu, sholat tahajud hatta yatafattar, kakinya sampai pecah-pecah. Nabi dah dijamin masuk surga. Tetapi Nabi itu tetap sholat, bahkan dikatakan sama Aisyah, ya hai Rasulullah, kenapa engkau masih tetap sholat sampai pecah kakinya? Kata Nabi Muhammad dijawab, afala abdan syakuro, aku ingin jadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, kita tuh kan punya dosa. Kita punya dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering sholatnya bolong-bolong, jarang sholat, atau kita sering bohong. Itu kalau kita punya dosa sama Allah, Bapak Ibu ya, solusinya kita niat mandi taubat. Kemudian mandi taubat, dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, ma min muslimin yuznibu dzamban. Apabila ada dari seorang muslim itu melakukan dosa, kira-kira kita ini banyak dosa gak, apa enggak Bapak Ibu? Banyak dosa gak? Banyak. Lanjutan hadisnya, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci. Bersucinya dengan apa? Bisa dengan mandi sudah, berwudu, bisa berwudu dengan tayamum. Nah, kemudian summa yastaghfirullah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ghafarullahu lah, kata Nabi, akan diampuni dosanya yang sekarang ataupun yang akan datang. Bapak Ibu, ini diampuni dosanya? Kok dia aja ini diampuni dosanya sama Allah? Oke, kita sekarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma
ganti-gantian. Biar kita termasuk orang yang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hablum minallah. Ayo Bapak. 1 2 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani sholihan. Insyaallah ya Bapak sempat, semoga diampuni dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Sekarang yang ibu-ibu, nah lebih semangat ya, sentuh ibu-ibu. 1 2 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan sholihan. Semoga Allah betul mengampuni dosa kita. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kalau rajin istighfar itu Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, nah ini hadisnya. Man lazimal istighfar, siapa yang rajin istighfar, ja'alallahu bihin makhraja. Allah akan membukakan kesempitannya menjadi lapang. Kalau rezeki kita sempit Bu, kalau rezeki kita sempit Pak, perbanyak istighfar. Bukan kalau rezekinya sempit, tetapi kita mencuri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Apalagi mau lebaran itu ya, banyak motor yang hilang, bahkan kotak amal pun hilang ya. Berarti dia nggak banyak istighfar, banyak mencuri kotak amal. Nah, itu yang pertama yang menjanjikan kata Nabi yang sering istighfar. Kemudian yang kedua, wa min kulli hammin faraja, yaitu kesedihannya menjadi faraja, senang. Kalau kita sering istighfar, ya Allah, saya itu punya banyak hutang. Ada di sini yang punya hutang? Ada. Kita harus berusaha menghindari hutang ya, supaya nggak sedih. Mohon maaf, contohnya mau lebaran, kalau ibu-ibu, Mas, gelangnya belum ganti loh. Nah, sama ibu-ibu, Mas, bajunya juga belum dibelikan yang mahal. Mikir itu ya, suami itu ya. Nah, kemudian jangan sampai kita hutang, maka akan membuat bukan senang malah sedih. Min kulli hammin faraja, yaitu kesedihannya menjadi kesenangannya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita hidup pas-pasan, maksudnya pas butuh mobil ada, pas butuh duit 1 miliar ada, pas butuh istri ada ya Pak? Oh nggak ada. Yang belum punya segera punya. Amin Allahumma amin. Nah, kalau yang sudah menikah, meninggal dunia istri atau suaminya, semoga segera ketemu jodohnya. Amin Allahumma amin. Itu kalau sedih ya, atau kita istri meninggal atau suami meninggal, ya minta sama Allah supaya dikasih suami atau istri menjadi senang, kita bahagia. Itu Bapak Ibu ya. Apalagi kita dikasih kekayaan,
Kalau dikasih kaya Bapak Ibu, senang apa senang? Senang. Tapi orang kaya banyak hisapnya Bapak Ibu. Jadi gimana? Pilih miskin atau kaya? Miskin ya bingung. Pas-pasan kata ibunya. Kalau bisa kita jadi orang kaya, tapi yang gemar bersedekah Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kita kalau mengalami kesusahan, rezekinya seret, bisa aja sering tukaran sama suami atau istri. Di sini ada nggak yang sering tukaran sama suami atau istri? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, harus rukun Bapak Ibu ya. Waktu akad nikah itu disayang-sayangin, dicibiki, duduk manis gitu ya, foto-foto gitu ya. Giliran sudah, maaf sudah tua gitu ya, sudah tua, kok kamu dipandang kayak kurang gimana gitu. Jangan sampai seperti itu nanti akan membuat makin susah nanti hidupnya. Nah, oleh karena itu perbanyak istighfar. Sama Bapak Ibu ya, yang muda yang tua sama. Di rumah itu lengkap, ada hidungnya, ya kan? Ada pipinya, ada mulutnya, ya sama. Nah, kita jangan membuat seret rezeki kita dengan berbuat bermaksiat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rezeki saya sempit." Kata Nabi, "Istighfar." Kemudian ada lagi, "Ya Rasulullah, saya itu nikah, gak punya anak, bertahun-tahun." Kata Nabi, "Perbanyak istighfar Bapak Ibu." Kemudian yang belum nikah, perbanyak istighfar. Nah, kemudian yang pangkatnya tidak naik-naik, perbanyak istighfar. Kalau pangkatnya sudah naik, jangan lupa sama temannya, sama berjuang Bapak Ibu. Itu kata Nabi. Kenapa kau sering istighfar wahai Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka kata Allah, "Istaghfiru rabbakum," istighfarlah kepadaku, "innahu kana ghaffara," maka Allah akan ampuni dosa kita itu Bapak Ibu, walaupun sebanyak sebuah lautan. Dosa kita kepada istri, dosa kita kepada suami, atau dosa kita kepada mertua, ya, atau mertua kepada menantu. Nah, kita harus banyak istighfar. Kalau alhamdulillah minta maaf secara langsung. Mana dalilnya? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini dalilnya yang istighfar. Tadi seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Dari langitlah diturunkannya hujan. Kalau enggak hujan, perbanyak istighfar. Bapak Ibu sudah ngantuk ini sepertinya ya. Selawatan lagi ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfat dayyaji qatal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, ya Rafi'a sya'ni wad daraji.
والكرم يدعوها إلى الجود والكرم اللهم صل على محمد يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. Nah, kalau kita sering istighfar akan dikasih harta, wabanin akan dikasih anak. Itu yang keempat. Waja'alna jannatin akan dikasih. Kalau tanaman kita itu enggak subur-subur, berbanyak istighfar. Kalau kita punya sawah, Bapak Ibu punya padi? Punya sawah? Enggak punya? Nah, yang punya sawah itu berbanyaklah istighfar. Kalau sawahnya enggak subur. Tapi enggak hanya istighfar, dipupuk juga, dirawat. Terus yang keenam janjinya, wa anharu, dikasihlah sungai-sungai yang mengalir. Itulah ajaibannya istighfar. Makanya kita jangan bosan-bosan beristighfar. Istighfar yang mudah apa Bapak Ibu? Astaghfirullahaladzim. Ada lagi yang lebih panjang. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi lebih panjang. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Bapak Ibu, Sayyidul Istighfar. Kenapa harus beristighfar? Rasulullah SAW juga bersabda, wallahi inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Ini Nabi itu Bapak Ibu setiap harinya istighfar 100 kali. Astagfirullah. Kira-kira astagfirullahnya Bapak Ibu 100 kali berapa menit? 1, 2? Ya, paling 2 menit. Nah, perbanyaklah istighfar sehingga dipermudah segala urusan kita. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang halal bihalal. Kenapa sih kok ada halal bihalal? Nah, yang Ustaz Widodo ya, yang sering haji umroh itu, di Arab itu beliau masih lebih mengetahui tidak ada tradisi halal bihalal. Halalun bihalalin. Nah, halal ketemu halal mendapatkan pahala, ya kan? Seperti contoh Bapak Ibu ya, kita suami istri ya, kira-kira itu kalau kita yang sudah menikah sama istri lagi puasa boleh nggak Bapak? Tidak boleh. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kapan bolehnya? Selesai tarawih ya, buka puasa dulu dan tarawih. Itu kan pahala. Makanya diadakan halal bihalal. Itu yang ada hanya di Indonesia. Di Malaysia juga nggak ada Bapak Ibu, yang ada hanya di Indonesia. Kenapa sih kalau orang Indonesia banyak menggelar halal bihalal? Nah, mungkin yang banyak keluarganya, ya Bapak RT gitu kan, itu mengunjunginya 1 bulan nggak selesai, diadakanlah seperti ini halal bihalal. Atau guru-guru seni yang super sibuk banyak kegiatannya, dibuatlah halal bihalal pada tanggal 8 April hari ini sehingga mempermudah. Bapak Ibu, saya mau tanya, halal bihalal tuh bid'ah nggak? Betul ya? Baik nggak? Baik. Jadi yang mau halal bihalal silahkan, yang tidak juga jangan mencela yang halal bihalal. Ya karena itu kan baik. Apa fungsinya halal bihalal? Yaitu untuk mempererat silaturahim. Sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu asal katanya halal bihalal itu Bapak Ibu ya. Wahlul.
lepaslah. Apa yang lepas? Uqadah, ikatan. Nah, kita harus dilepas. Yang kusut diurai, yang patah disambungkan, yang sudah susah disambungkan kembali, yang sudah retak direkatkan kembali. Nah, ini kalau hablum minan nas, kalau kita punya banyak kesalahan, dibuatlah seperti ini, halal dihalal untuk saling bermaaf-maafan. Kenapa harus saling bermaaf-maafan? Kita kan sudah berpuasa 1 bulan penuh, Bapak Ibu ya. Kemudian melaksanakan hari raya. Dan kita melaksanakan Syawal, yaitu artinya Syawal itu meningkat amal ibadah kita. Bapak Ibu, kira-kira masih tadarus sering mengaji? Insya Allah. Atau hanya Ramadan saja ya, ketemunya Ramadan lagi. Nah, jangan sampai ditentukannya ya la'allakum tattaqun, itu selesai bulan Ramadan amalannya semakin meningkat. Nah, oleh karena itu apalagi di bulan Syawal jangan sampai saling bermusuhan, harusnya meningkatnya keeratan silaturahim. Bahkan dikatakan sama Rasulullah, atazarunal muflis, siapa orang yang merugi? Nah, apakah orang yang merugi itu orang yang banyak harta, banyak jabatan, atau punya segalanya? Tidak, Bapak Ibu ya. Orang yang rugi ini kata Nabi yang pertama jarusu, dia kurang akur sama tetangga. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sakit, yang pertama kali menolong siapa? Tetangga. Bapak, yang pertama kali menolong kita siapa? Kesusahan? Tetangga. Makanya kalau kita punya makan enak-enak, tetangganya dikasih. Kalau kita punya banyak mobil, tetangganya kasih katanya ya. Penaman kata istrinya ya. Beli angel, ngumpulin duit bertahun-tahun, dikasih tetangga. Ya dipinjau kan ya Bapak Ibu ya. Kan baik kepada tetangga. Sebaliknya kita kesusahan, apakah tetangga yang jauh yang menolong? Tidak, tentu yang paling dekat. Makanya kalau kita masak itu ya, kata Nabi itu aksidul marok, perbanyak kuahnya. Kata tetangga, oh enak nih, mau dituren, hanya mencium bau itu. Astagfirullah, tokoku pelit ya. Jangan sampai utang ini pelit. Kira-kira kalau kita mati yang ngubur siapa Bapak Ibu? Apakah dikubur sendiri? Makanya yang kapan mesti tetangga yang bantu. Makanya harus akur sama tetangga. Kira-kira di sini ada yang sama tetangganya kurang akur? Semoga nggak ada. Ya, kita harus betul-betul menjaga tetangga itu, Bapak Ibu. Apalagi kira-kira yang paling berbisa itu apa, Bapak Ibu? Nih, lidah itu bisa sekali, Bapak Ibu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul amali ilallahi hifdzul lisan. Amal yang paling dicintai Allah itu menjaga lisan. Kalau kata orang Jawa, apa itu? Bahasa lambe kayaknya ya. Nah, saya tak mau pakai bahasa Jawa nanti kurang bisa ya didengar pun kurang enak. Karena saya nggak terbiasa bahasa Jawa. Nah, lisan itu harus dijaga Bapak Ibu. Jangan sampai mencela tetangga, itu juga akan merusak silaturahim. Apa gunanya halal bihalal ini kalau sampai hari ini kita masih ada rasa berurusan sama tetangga, tidak akur? Itu termasuk golongan orang yang rugi, yang bangkrut dikatakan itu. Kemudian yang kedua, siapa orang yang rugi? Kata Nabi, qati'ur rahim, seseorang yang memutus hubungan silaturahim. Kalau kita sering silaturahim ya,
mau silaturahim ke rumah temannya, saya ingin silaturahim, atau sama kepala sekolah sini ya, kepala sekolah saya ingin silaturahim, mau minjam uang, nah itu silaturahim. Dikasih nggak kira-kira? Dikasih. Nah dikasih. Terkadang kita mau menagihnya itu ya, ini fakta ya Bapak Ibu ya. Itu secara realita penelitian pun mengatakan lebih susah ditagihnya ya daripada, lebih baik kita jangan pinjami tapi dikasih seadanya kita. Baik sekali bertahun-tahun ya, karena minjam uang jadi permusuhan. Mau ditagih susah sekali. Sektor ya. Belum gajian, bulan berikutnya aku saya umroh, bulan berikutnya lagi aku saya mantu, ini sebenarnya lagi sampai wale kepala sekolahnya itu terus akhirnya mau bayar alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, itu jadi amal jariah. Nah oleh karena itu jangan sampai mutus hubungan silaturahim. Nah kalau kita sering silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW, tazidu silaturahim tazidu fil umri. Orang yang sering silaturahim umurnya panjang. Nah kalau orang yang pendek umurnya berarti jarang, sudah takdirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya orang silaturahim akan ditambah umurnya itu Bapak Ibu, umurnya makin berkah. Kalau ingin umurnya berkah, perbanyak silaturahim. Manfaat silaturahim itu ya Bapak Ibu ya, kita punya banyak teman ya. Ketika kita kesusahan, atau bahkan kalau kita banyak temannya ya, mau ngopi gitu ya Pak ya, bawa Pak sedang ngopi gitu ya. Tiba-tiba pas mau ngopi itu sudah ada yang bayarin. Ustaz enggak usah dibayar, biar saya bayarin. Padahal kalau hatinya sudah bilang alhamdulillah, nanti ada yang bayarin gitu ya. Kemudian ibu-ibu juga sama. Semakin banyak silaturahimnya, ketika mau mantu gitu ya bingung. Ada temannya dekat yang kaya, butuh uang 10 juta kurangnya, ini kamu tak kasih, alhamdulillah. Karena itu manfaatnya banyak silaturahim. Orang silaturahim itu Bapak Ibu akan semakin mudah urusannya. Apa contohnya? Mau kemana-mana enak, sudah ada yang membantu. Mau pergi kemana aja enak karena sudah banyak teman. Kemudian kita sebabnya silaturahim terputus itu Bapak Ibu, satu, sangkaan buruk. Jangan berprasangka buruk. Contoh, suaminya Bu ya nggak pulang-pulang 3 hari, nggak nelpon, nggak WA. Kira-kira curiga nggak Bu? Ibu-ibunya pada diam semua ya. Kira-kira curiga nggak? Enggak katanya ya. Alhamdulillah kalau nggak curiga. Nabi Muhammad itu loh Bu, 3 hari nggak pulang. Setelah pulang itu Nabi Muhammad menerima wahyu itu. Assalamualaikum ya Khadijah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Langsung Nabi bilang, Zemilni, selimuti aku ya, selimuti aku. Suami baru pulang 3 hari nggak ada kabar. Lalu Nabi minta selimuti. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Saya taat. Ya, saya mendengar dan saya taat. Kira-kira kalau ibu-ibu, kalau suaminya 3 hari nggak pulang seperti itu minta selimuti, selimuti apa enggak? Enggak katanya ya. Maka tirulah Khadijah. Jangan berburuk sangka ya ibu-ibu. Mungkin suami kita 3 hari itu nggak memberi kabar, ya sibuk. Mau ditelepon pagi-pagi, berprasangka baik aja. Ternyata suami itu sholat duha. Alhamdulillah kalau gitu ya. Kemudian mau ditelepon siang harinya, oh suamiku sedang sholat zuhur. Alhamdulillah, ini persangkaan baik gitu. Kemudian sore harinya, oh rapat sama guru-guru misalnya, atau sama teman-teman kantornya. Mau ditelepon,
tengah malam tahajud. Pinter kayak apa? Tahajud. Jadi kalau punya prasangka yang baik itu ana inda husni dzanni abdi bi. Karena Bapak Ibu, ayam, uripnya ayam, rumah tangganya ayam. Kebesokannya ada yang ngasih tahu temannya, saya lihat suamimu loh dibonceng cewek cantik. Langsung ibu jarak gitu ya. Ternyata yang dibonceng itu, suaminya bonceng sama cewek cantik itu tukang ojek. Tukang ojek online. Makanya Bu, jangan terlalu berburuk sangka sama suaminya. Tiba-tiba pulang langsung dicek HP-nya. Ada sesuatu atau enggak? Jangan berburuk sangka tapi berbaik sangka. Itu sebabnya kita jangan terlalu buruk sangka kepada siapapun. Atau WhatsApp-nya nggak dibalas lama sekali ya sama teman antara kita ya. Mungkin dia lagi sibuk. Nggak segera dibalas. Atau ketemu ya sudah jadi ya orang terkenal lah, jadi bupati atau apa, lupa sama kita. Nggak ditegur, mungkin dia lagi ngecek atau ibu lagi cepet ke kamar mandi ya, atau sakit perut. Kita harus berbaik sangka. Itulah sebabnya putusnya silaturahim. Kemudian yang kedua, sombong. Siapa orang yang sombong itu Bapak Ibu? Apakah yang pangkatnya tinggi, kemudian banyak hartanya, mobilnya mewah, atau bahkan punya segalanya? Tidak Bapak Ibu ya. Orang yang sombong itu, kata Nabi Muhammad, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran. Contoh, orang sombong ini Bapak Ibu ya, ini sombong. Itu emasnya yang dipakai itu palsu, kata ibu itu. Saya nggak asli, emasnya 5 juta. Itu sudah sombong Bapak Ibu. Sebaliknya bapak-bapak, sholat hari raya atau kemana aja, sarung saya ini loh PHS asli loh ya, atau Donggala. Kamu loh sarungnya Padimor. Itu juga termasuk sombong. Atau bahkan kamu kok nggak ganti-ganti tuh hari raya itu aja pakaianmu. Itu termasuk sombong. Kemudian ciri-ciri sombong yang kedua itu Bapak Ibu, kita dikasih tambah ilmunya itu sombong. Ini contoh ya, jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Kita dikasih tambah ilmunya. Ini di sekolah ini terjadi. Guru di sini itu membuang sampah ya, membuang sampah. Gitu ya, buang sampah. Kemudian dilihat sama muridnya, kata muridnya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman. Lalu kata gurunya, kamu ini kurang ajar, malah ceramahi guru nih. Kan Pak, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati. Jadi jangan mentang-mentang kita jadi guru gak pengen dinasihati, itu juga termasuk sombong. Atau bahkan seperti tadi anak kecil yang mengaji itu ya, yang menasihati kita, yang membaca Al-Quran harus kita dengarkan. Kalau nggak mendengarin ngomong terus dari awal sampai akhir, itu juga termasuk sombong. Kemudian yang ketiga, banyak yang dibahas tentang ini. Sebenarnya ciri-ciri sombong itu, kita itu ibadahnya rajin sekali ya. Bahkan ini jidatnya sampai apa ini? Rom ya, hitam Bapak Ibu ya, karena ibadahnya rajin. Terus kita ketemu teman, kamu kok nggak hitam jidatmu? Kamu jarang ibadah ya? Itu loh, beribadah. Itu termasuk sombong. Makanya Pak Ibu, jangan kita itu sombong, apalagi dinasihati. Yang tadi al-kibru batarul haqqi, kibir itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jangan remehkan. Contohnya, kamu itu kerjanya hanya sebagai guru,
Apa bisa kamu beli mobil? Itu meremehkan. Ternyata guru ini punya banyak aset, bahkan usaha yang tidak diketahui oleh teman-temannya atau tetangganya, bisa beli mobil. Jadi kita jangan meremehkan orang lain. Bisa aja yang sekarang jadi guru, nanti beberapa tahun ke depan jadi kepala sekolah. Amin Allahumma amin. Itu Bapak Ibu ya. Jangan kita sombong. Itu penyebab putusnya tali silaturahim. Oleh karena itu, sombong ini harus kita hindari. Karena nggak suka Allah itu. Dikatakan sama hadis Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana misqala fi qalbi kibrin dzarrah. Tidak akan masuk surga seseorang itu Bapak Ibu apabila di dalam hatinya ada sifat sombong sebesar biji zarrah. Biji sawi tahu Bapak Ibu ya? Biji sawi itu kecil. Nah, karena kita sombong gak masuk surga. Bapak Ibu pengen masuk surga? Mau. Nah, ini kalau kita masuk surga jangan sombong. Nah, kemudian itu sebabnya putus silaturahim. Terus sekarang kita harus menyambung silaturahim. Gimana supaya nyambungnya? Di dalam Al-Quran dikatakan yang dibaca oleh Qari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sambunglah silaturahim itu dan janganlah diputus. Makanya sangat pas momentum halal bihalal ini untuk betul-betul mempererat tali silaturahim. Contohnya, kalau kita punya salah, langsung minta maaf secara langsung Bapak Ibu ke orangnya. Apa contohnya? Istri kepada suami. Contoh, Mas, aku minta maaf karena selalu menjelek-jelekkanmu di belakangku. Kira-kira dimaafkan atau enggak, Pak? Halo, dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Sebaliknya yang punya salah itu Bapak ya Ibu, istriku sayang, maafkan aku punya salah. Apa salahnya? Sambil senyum-senyum. Dan saya nggak sengaja terpesona lihat cewek cantik di depan sehingga melupakanmu. Itu kan juga termasuk punya salah, minta maaf kepada istri. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, silaturahim itu harus disambung. Kalau punya salah sama tetangga, pernah nyolong apa misalnya, mangganya, nyolong mangga, minta maaf secara langsung. Misalnya nyurinya tengah malam, panennya banyak lagi, 50 kilo. Pak, saya mohon maaf, punya salah, nyuri mangganya 50 kilo. Iya, saya maafkan, tapi diganti. Kalau gitu saya nggak minta maaf. Nggak minta maaf tetap jadi ya dosa loh itu kita harus meminta maaf secara langsung kepada orangnya supaya silaturahim ini betul-betul erat. Jangan sampai selesai halal bihalal ini di hati kita masih ada rasa iri, dengki dan lain sebagainya, karena kita itu tempatnya salah dan dosa. Ya, Bapak Ibu silakan dijawab. Menggunjing orang itu sarang, lupa ya, dosa dongnya. Menggunjing orang itu sarang, mengganggu orang itu sarang, mencaci orang itu sarang, memfitnah orang itu sarang, dosa, 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 Jangan ganggu tetangga. Kemudian kita jangan mencacinya, jangan menggunjing, jangan memfitnah. Itu memutus hubungan silaturahim. Bapak Ibu, ini sudah tertutup ya. Sebentar lagi akan saya tutup. Enggak terasa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai apa dilanjut? Lanjut? Oke, lanjut sebentar lagi. Itu maknanya tentang silaturahim Bapak Ibu. Yang terakhir, kita ini semuanya akan merasakan kematian. Orang kaya
Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja semuanya mati, guru, ustaz, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Yang punya pangkatnya banyak, uangnya banyak, kalau sudah mati tidak ada gunanya lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, semuanya pergi, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya. Pergi ya Pak Ibu ya. Kira-kira mati itu bisa ditunda nggak Bapak Ibu? Malaikat, jangan tunda dulu, saya ini punya banyak dosa. Saya buat zaman aku mau silaturahim saya. Bisa ditunda nggak Bapak Ibu? Gak bisa. Tetapi kalau karir kita belum naik-naik, ditunda, bisa naik? Bisa kalau panjang umur. Karena sudah jelas kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kita semua ini calon mayat ya. Camat calon mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, amalan semua akan dibawa menghadap Sang Pencipta. Nah, kalau dia sudah manggil itu Bapak Ibu ya sudah, ya sekaligus tarik nyawa kita ya sudah, maka meninggal dunia. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita, membersihkan hati kita, sehingga kita itu bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Intinya halal bihalal tadi Bapak Ibu, kita perbanyak satu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak banyak sholawat. Selain perbanyak sholawat, kalau kita punya banyak dosa, perbanyak istighfar. Rezekinya sempit, perbanyak istighfar. Pekerjaannya sempit atau sulit naik pangkat, perbanyak istighfar. Ini rezekinya makin banyak, perbanyak silaturahim. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah bekal untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira kalau mati sekarang siap? Ada yang bilang siap, alhamdulillah. Ada yang belum siap, karena kematian itu datangnya gak sengaja Bapak Ibu. Ada musyawarah Idul Fitri itu sebelum saya ngisi di perumahan Brontonegara itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu malam takbiran Bapak Ibu, meninggal dunia. Apa sebabnya? Tabrakan, masih muda. Nah, anak muda hati-hati kalau motoran. Ada lagi yang meninggal dunia karena serangan jantung, karena mati tidak memandang umur. Bisa aja yang muda duluan mati. Nah, saya masih muda, Bapak Ibu sudah tua, lalu saya bilang Bapak Ibu yang duluan mati. Enggak, tergantung malaikat Israil. Kalau sudah dicabut nyawa kita, sakitnya luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau meninggal dunia dicabutnya, lebih baik kita minta sama Allah dicabutnya dalam keadaan sujud. Amin Allahumma amin. Meninggal dunia minta dalam keadaan membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Jadi berdoa yang baik-baik supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Semoga kita kembali semua ke Idul Fitri, kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir dari ayah ibunya. Amin Allahumma amin. Dan kita juga termasuk golongan orang yang selalu membersihkan hati dan suka menyambung silaturahim. Dan semoga Allah juga menerima amal ibadah kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan tahun depan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Ini langsung doa enggak? Baik Bapak Ibu, kita berdoa Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa para pendahulu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pereratlah hubungan silaturahim kami, suami kepada istri, mertua kepada menantu, bersama guru-guru kepada teman yang dekat semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikanlah kami orang yang selalu putus hubungan silaturahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, ya Allah, selama bulan suci Ramadan, ya Allah. Sampaikanlah kami juga, ya Allah, kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami semua ini pasti meninggal menghadap-Mu, ya Allah. Meninggalkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pribadi mengucapkan Allah minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Saya mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu, kekurangan dari diri saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.